Reaksi haru Luke Fikri dan Mitchell Baker jelang debut bersama skuad Garuda. Gagal move on dari kegagalan, pelatih Malaysia tak terima. Dean James susul Missile Girls gabung FC20. Jocks Uruguay gagal kalahkan Arab Saudi, timnas Indonesia kena senggol. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dean James susul Missile Girls gabung FC20. Bursa transfer musim panas Eropa kembali memanas setelah nama Dean James dan Missile Girls dikaitkan dengan FC20. Berdasarkan pembaruan terkini, kualitas penggawa timnas Indonesia terus memikat klub Eredivisie. Menariknya, kedua pemain tersebut kini berpeluang besar untuk berada di bawah naungan klub yang sama di musim depan. Perlu diketahui, Missile Girls yang sedang bersiap comeback pasca cedera diproyeksikan kembali mengisi pos bek tengah FC20. Setelah gagal hengkang dalam 2 musim terakhir, kompetisi Eredivisie mendatang menjadi panggung pembuktian krusial bagi Hillgirls untuk mempertahankan posisi reguler di skuad utama. Menariknya, langkah Hillgirls di lini pertahanan klub kasta tertinggi Belanda ini berpotensi besar disusul oleh rekan senegaranya, Dean James. Nama Dean James sendiri sudah lama masuk radar transfer publik Enschede, bahkan sebelum Mats Rods dilepas ke Hoffenheim demi keuntungan jutaan euro. Performa apik James di sektor kiri dinilai sangat menjanjikan bagi kebutuhan taktis tim, meski belakangan skandal paspor Gate sempat ikut menyeret namanya. Jika kepindahan ini mulus, James dan Hillgirls akan membentuk tembok kokoh dua Indonesia abroad di kasta tertinggi Liga Belanda. Sementara itu, opsi lain seperti Aske Aldelgaard dari Go Ahead Eagles ataupun kembalinya Bas Kuipers dari masa peminjaman di klub Portugal, Arauca, tampaknya hanya menjadi alternatif sekunder bagi Direktur Teknik Erik ten Hag. Jurnalis Leon Tenford menilai Kuipers sudah tidak masuk rencana utama klub meski terikat kontrak hingga 2028. Fokus manajemen saat ini tetap tertuju pada kesiapan Hillgirls dan potensi perekrutan James demi memperkuat lini belakang 20. Jocks Uruguay gagal kalahkan Arab Saudi, timnas Indonesia kena senggol. Kegagalan Uruguay menumbangkan Arab Saudi di panggung Piala Dunia 2026 langsung memicu kehebohan besar di jagat maya. Popularitas skuad Garuda yang melesat di bawah asuhan John Hedman membuat Indonesia mendadak disenggol. Seperti mana diketahui, Uruguay yang diunggulkan harus puas berbagi angka 1-1 melawan Arab Saudi pada laga pembuka grup H Piala Dunia 2026. Pasukan Marcelo Bielsa bahkan sempat tertinggal melalui gol Abdullah Al-Amri sebelum akhirnya diselamatkan oleh Maxi Araujo 10 menit berselang laga usai. Hasil imbang ini membuat persaingan grup sangat ketat karena duel Spanyol kontra Tanjung Verde juga berakhir dengan skor kacamata. Tidak lama berselang, akun @trollfootball langsung merosting raksasa Amerika Selatan tersebut lewat sebuah meme jenaka. Mereka mengunggah tangkapan layar kemenangan historis 2-0 timnas Indonesia atas Arab Saudi di Stadion GBK pada kualifikasi Piala Dunia November 2024 silam. Foto tersebut disisipkan ke dalam cuplikan film Kung Fu Panda memperlihatkan karakter utama berbendera Uruguay yang frustasi dan bertanya bagaimana cara mengalahkan Arab Saudi. Unggahan viral ini langsung diserbu netizen tanah air yang langsung membandingkan kualitas Indonesia dengan Uruguay. Banyak yang berseloroh bahwa Garuda lebih layak tampil di putaran final, sekaligus menyindir kegagalan masa lalu di bawah pelatih Patrick Kluivert. Beberapa netizen bahkan menyarankan pemain Uruguay untuk berguru kepada Marcelino Ferdinand. Akun Al-Rashid 13 berkomentar, "Tahu gitu timnas kita aja yang main. Sial, semua gara-gara si..." ujarnya. Sementara akun Watashi Wasepta mengungkapkan, Uruguay seharusnya mulai belajar dari Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. Tutupnya. Reaksi haru Luke Fikri dan Mitchell Baker jelang debut di Piala AFF.
Rampungnya berkas Luke Fikri dan Mitchell Baker di parlemen langsung memicu reaksi haru penuh kebanggaan dari kedua pemain keturunan ini. Langkah menuju debut impian bersama skuad Garuda kini semakin dekat. Perlu diketahui, proses naturalisasi yang berjalan mulus ini jelas menjadi kabar gembira yang sudah sangat dinantikan oleh jutaan pecinta sepak bola di tanah air, di mana Luke Fikri dan Mitchell Baker ternyata sudah merampungkan agenda pemusatan latihan bareng timnas Indonesia di Jakarta pada akhir Mei kemarin. Performa menjanjikan membuat mereka dipertahankan pelatih John Hartman untuk FIFA Matchday Juni, sekaligus diproyeksikan melakoni debut resmi di Piala AFF pada Juli sampai Agustus 2026. Kebahagiaan mereka memuncak saat Komisi 10 DPR RI resmi menyetujui rekomendasi naturalisasi. Fikri, winger lincah berusia 20 tahun milik MacArthur FC di Liga Australia, mengaku sangat tersentuh karena mimpi masa kecil membela tanah leluhur neneknya yang berasal dari Medan kini mendekati kenyataan. Statistiknya pun mentereng dengan sumbangan 7 gol dan 3 assist dari 30 laga sepanjang musim 2025-2026. Di sisi lain, Mitchell Baker yang merupakan penyerang kelahiran Melbourne juga tidak bisa menyembunyikan rasa bangganya bisa segera menjadi bagian dari NKRI. Bomber bertinggi 196 cm yang dipilih oleh Colorado Rapids di ajang MLS Super Draft ini memiliki darah keturunan dari Semarang dan Yogyakarta. Meski masih membawa Georgetown University, Baker tampil sangat tajam dengan koleksi 18 gol dari 42 laga, sekaligus dikenal cerdas di luar lapangan dengan raihan IPK fantastis 3,8. Gagal move on dari kegagalan, pelatih Malaysia tak terima. Melesatnya prestasi kolektif Indonesia di peringkat dunia tampaknya memicu guncangan hebat di internal tim rival tradisional kita, Malaysia. Rilis sanksi resmi dari otoritas tertinggi sepak bola dunia membuat mereka terpuruk dalam kehancuran. Akibat ketidakmampuan menerima kenyataan pahit, pelatih kepala Malaysia dilaporkan gagal move on. Seperti mana diketahui, Malaysia gagal melaju ke Piala Asia 2027 bukan karena performa buruk di lapangan, melainkan akibat skandal manipulasi dokumen pemain naturalisasi. Harimau Malaya sebenarnya tampil superior di babak kualifikasi dengan mengemas 5 kemenangan. Namun, status mentereng tersebut terbukti ilegal setelah FIFA membongkar bahwa 9 pemain naturalisasi asal Eropa dan Amerika Selatan tidak memiliki garis keturunan resmi Malaysia. Pasca dinyatakan bersalah oleh pengadilan CAS, AFC menjatuhkan sanksi berat berupa larangan tampil di Piala Asia 2027 serta hukuman kekalahan mutlak. Dampak fatal ini membuat peringkat FIFA Malaysia anjlok ke posisi 136, tepat di bawah Filipina. Kenyataan pahit ini tampaknya sangat sulit diterima oleh sang pelatih asal Australia, Peter Klamovski. Melalui akun Instagram pribadinya, Klamovski membagikan klasmen fiktif grup F yang memperlihatkan Malaysia berada di puncak dengan 15 poin. Aksi tidak realistis ini langsung memicu sindiran tajam dari media Vietnam, Detau 247VN, yang langsung menyoroti tingkah aneh sang juru taktik. Pelatih timnas Malaysia belum menerima keputusan AFC yang memberikan kekalahan kepada timnya melawan Vietnam. Tulisnya, akibat skandal memalukan ini, citra sepak bola Malaysia hancur dan mereka terpaksa absen tanpa agenda uji coba pada FIFA Matchday Juni sebelum nantinya berlaga di ASEAN Championship 2026.